Ingat ya, Bu Bu RW 03, ini ya Bu ya. Bapak LMK, FKDM, perwakilan RT, ada perwakilan RT dari ini ya, ada perwakilan RT, ada perwakilan kader, khususnya hari ini adalah kader Jumantik RW 02. Alhamdulillah pagi ini cerah ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pagi ini mendapat berkah dari Allah SWT. Terima kasih pada kesempatan yang diberikan kepada saya. Kepada kata Pak Edo, saya yang baru stok lama. Ya. Karena dulu pernah bertugas di sini, tapi ketika belum ada puskes ya Bu ya. Jadi saya keliling, jadi pusling namanya. Tapi kita tetap mengadakan kegiatan PSN-nya setiap minggu. Dan saya senang nih, kayaknya sekarang lebih ramai ya Bu ya. Mudah-mudahan karena di PSN ini sebenarnya adalah juga tempat kita saling komunikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kita ke masyarakat tentunya. Dan untuk kader Jumantik, terima kasih. Saya nggak lihat langsung tapi informasinya nggak dietik ya. Dan alhamdulillah juga kita nggak ada kasus, tapi tetap harus hati-hati karena hujan ya, hujan yang kadang-kadang hujan, kadang panas. Jadi ketika panas kadang-kadang mungkin kita lupa ya ada genangan air atau di wadah-wadah yang belum sempat dibuang. Tapi insya Allah ya, Bu Kader Jumantik semuanya selalu siap ya. Mungkin memantau para kader mandiri di rumah-rumah di wilayah yang menjadi binaannya. Dan di samping itu kader Jumantik juga dalam kegiatannya mengunjungi warga yang berapa kali seminggu? Kelilingnya 2 kali seminggu ya. Ya. Selasa sama Jumat. Ya otomatis kader Jumantik juga bisa membantu kita dalam memantau kondisi di masyarakat dan juga mungkin sambil keliling bisa menginformasikan hal-hal yang penting yang mungkin tidak ada dalam pertemuan ini untuk disampaikan ke masyarakat warganya masing-masing. Dan untuk kegiatan kemarin kita sudah mengadakan MMD, ada beberapa poin-poin penting yang akan nanti menjadi bahan bagi kegiatan kita selama 1 tahun ke depannya tentunya ya. Bapak Ibu mungkin sebagian besar ada yang ikut dalam kegiatan tersebut dan diharapkan kita nanti akan saling bekerja sama untuk melaksanakan hal-hal yang sudah kita sepakati. Beberapa poin penting antara lain yaitu silakan Pak. Kemarin yang ini menjadi salah satu yang menjadi pembicaraan kita adalah mengenai STPM ya Pak Lurah ya. STPM ya mungkin dari kami nanti lebih banyak kepenyuluhannya. Kenapa septic tank itu penting untuk diadakan karena bukan hanya menyangkut yang punya rumah, tapi juga karena yang harus kita lebih pentingkan adalah dampaknya apabila rumah itu tidak mempunyai septic tank, tentu akan terjadi pencemaran lingkungan. Tapi mungkin itu memang juga nggak gampang karena memang butuh biaya dan segala macamnya. Tapi saya yakin kalau misalnya kita semua atau warga juga sudah sadar akan pentingnya, akan mengusahakannya. Karena saya lihat juga yang sudah dialami di kelurahan lain sebenarnya kalau mungkin lokasi sendiri bisa diantisipasi. Waktu saya di UKS 1 ada yang bikinnya di apa namanya rumahnya ada beberapa di pekarangan rumah. Ada juga waktu itu yang di atas kali, di pinggir kalinya dibikin. Ya, jadi intinya gimana agar septic tank itu kotoran tidak kemana-mana, jadi tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Nanti mungkin sama-sama kita bicarakan gimana penyelesaiannya di Kebun Manggis.
Kemudian tentang IPA test ya, IPA test di mana saya harapkan IPA test ini mungkin sebelumnya juga posmindu. Gimana kita bisa melaksanakan posmindu? Posmindu itu kan adalah apa Bu? Iya. Sebelum layanan pemandu terpadu yang harus kita lakukan di posmindu apa? Screening kesehatan ya. Jadi diharapkan dengan posmindu semua warga kita usia 15 sampai 59 tahun kita screening status kesehatannya. Nah kemarin juga kita udah sepakat karena ini bisa terlaksana dengan kerjasama kita dengan Dawis untuk memantau warga kita yang belum screening untuk dilakukan screening. Nah setelah itu kalau kita mungkin lebih cepat melakukan screeningnya, setelah screening itu baru kita tindak lanjutin untuk masalah kesehatan yang kita dapatkan dari hasil screening itu, misalnya hipertensi yang banyak atau diabetes atau masalah merokok yang banyak atau masalah IPA yang masih tinggi. Saya harapkan screeningnya kita kejar dulu mungkin dalam 1-2 bulan ini, dan itu harus kerjasama dengan tim posmindunya dengan kader Dawis yang mempunyai warganya, yang menentukan warga-warganya yang berusia 15 sampai 59 tahun. Dan setelah itu baru kita tindak lanjutin masalah mungkin masalah IPA, masalah merokok, masalah hipertensi dan sebagainya. Ya, salah satunya untuk masalah merokok, kesepakatannya kemarin mau memikir gimana kesepakatan kita dalam mengatasi permasalahan rokok. Nanti mungkin akan tindak lanjuti. Bisa jadi nanti kita akan mengadakan pertemuan dengan tim khususnya nanti untuk membahas lebih lanjut. Ya, untuk kegiatan puskesmas berjalan setiap hari. Warga kita kalau memang yang prologis nggak bisa ya Bu ya di tempat kita ya. Jadi prologis masih tetap ke Pisang Baru, tapi untuk yang lainnya bisa di Puskesmas Kebun Manis. Termasuk juga layanan IPA, kita setiap hari ada layanan IPA. Mungkin Ibu sambil keliling edukasi warganya yang mau IPA, disarankan aja untuk bisa IPA ke Puskesmas Kebun Manis. Dan juga kita sudah buka layanan UBM-nya, kita buka setiap hari Rabu. Mungkin Ibu yang screening posmindu, ketemu yang IPA, ketemu yang merokok, kalau Ibu berhasil mengedukasi, silakan bikin rujukan nanti ke Puskesmas Kebun Manis. Mungkin dari saya sementara cukup itu. Kalau ada hal-hal yang lain nanti bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.